Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Ikhsan Hadi Putra dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang dengan NIM 1318242420095. Dan kebetulan saya mengampu di program studi informatika. Baik, untuk tujuan sebenar dari video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir semester 4 ini, terutama di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kemudian untuk studi kasus yang saya ambil itu yaitu adalah analisis komparasi kompleksitas waktu algoritma, merge sort dan quick sort pada pemeringkatan produk e-commerce. Sebelum masuk ke inti laporan atau video, sebelumnya kita mengetahui bahwa e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya itu memang memanjakan mata kita ya sebagai customer yang dimana mereka menjual alat-alat yang kadang dibutuhkan atau tidak pada kita. Lah, alasan kenapa saya memilih studi kasus ini karena berdasarkan pengalaman saya karena banyak sekali ketika saya membuka e-commerce, salah satunya Shopee atau Tokopedia, banyak sekali kayak toko tersebut itu memiliki rating bagus, namun itu tidak seperti apa ya, di beranda atau ke up gitu loh. Begitupun sebaliknya, ketika toko itu, mohon maaf, memiliki rating jelek, malah ketika saya membuka e-commerce malah langsung muncul ke beranda. Nah itu disitulah titik permasalahannya. Jadi saya memutuskan untuk mengambil itu dengan menggunakan metode di apa divide and conquer karena di suatu e-commerce sendiri itu pasti menggunakan banyak sekali data ya, nggak mungkin satuan, puluhan, bahkan bisa jutaan. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan algoritma quick sort dan merge sort untuk mengurutkan data-data tersebut. Untuk pastinya, saya membagi menjadi tiga, yaitu pertama untuk tabel harga, kemudian tabel rating, terus kemudian tiga itu tabel produk kalau nggak salah. Nih, sekarang lanjut ke, oh ya, sebelumnya saya menggunakan, sambil, oke, sebentar saya share screen. Nah, ini dia. Untuk kali ini saya menggunakan dataset yang berjudul Brazilian E-commerce Public Dataset by Olis. Alasan kenapa saya menggunakan ini karena bisa dilihat jumlah 100 order atau data dengan produk, customer, dan review info. Oke, dan kalian bisa mendownloadnya di sini, bisa di-download sebagai zip, dan jangan lupa untuk diekstrak jika sudah. Terus kemudian untuk alat yang saya gunakan untuk eksekusi algoritma saat ini saya menggunakan Google Colab. Nah, ini sebelumnya memang saya sudah siapkan sebelumnya ya. Oke, jadi setelah saya membuat ini, jangan lupa kita untuk memasukkan dataset tadi sebelumnya. Nah, akan masuk jendela baru. Nah, nanti dataset yang sudah Anda download tadi dan diekstrak akan muncul banyak sekali seperti item-item seperti ini. Nah, kita pilih yang Olis Order Item Dataset. Kita open, peringatan kita oke. Kita tunggu karena datanya banyak sekali. Ada 100.000 ya. Di sini memang sudah muncul, tapi di bawah ini masih muter. Mohon ditunggu sebentar. Sudah selesai, bisa dilihat di kiri bawah, sudah tidak ada. Kemudian kita scroll.
Ini adalah bagian utamanya, deklarasi algoritma sorting text table. Sebelumnya, sebelum kita jalankan, bisa dilihat implementasi algoritma untuk merge sort. Saya membagi matriks menjadi dua bagian, L dan R. Ini bisa dibilang L dan R, dan menggunakan nilai tengah atau mid sama, bisa dijadikan satu saja. Algoritma ini kemudian memanggil dirinya sendiri secara rekursif di dalam matriks ini dengan ditandai blok while ini. Nah, nah ini while ini untuk algoritma merge sort. Terus kemudian kita pindah ke quicksort, algoritma quicksort. Sedangkan untuk quicksort ada fungsi pembantu bernama partition. Hmm, Eh, ini di sini saya menggunakan pivot dan kemudian saya taruh ke belakang karena fungsinya itu bisa mengevaluasi elemen lain seperti lebih kecil atau lebih besar. Nanti nanti perbandingan tersebut itu akan digeser ke ibaratnya itu digeser ke kiri. Jadi kan nanti kita akan melakukan perbandingan nih sebelum dan sesudah. Nah, nanti akan data yang apa namanya ya, tengahnya itu setelah diperbandingkan yang dibandingkan itu akan dipindah dulu ke tempat kosong, kasarannya seperti itu. Oke, selanjutnya setelah itu kita langsung apa namanya? Demokan langsung. Oh ya, untuk algoritma sendiri saya menggunakan apa? Pandas dan library saya yang gunakan itu matplotlib.pyplot speed. Terus kemudian kita run saja. Nah, nah, ini bisa ditandai dengan data siap. Total data yang diproses adalah 112.650 baris. Nah, ini seperti yang saya katakan di bagian sebelumnya. Saya melakukan pemeringkatan atau sorting berdasarkan harga, rating, dan jumlah penjualan berhasil dimuat. Nah, karena tadi datanya sejumlah berapa nih? 112.650. Nah, di sini saya membaginya lagi. Saya apa namanya ya? Jangan semuanya langsung dimasukkan lah. Saya menggunakan data ke 100, 500, terus kemudian 1000, 5000, dan 10.000. Nah, jadi di sini itu nanti perhitungannya itu dilakukan oleh komputer, teman-teman. Jadi cepat atau lambatnya perhitungan tersebut berdasarkan ada dua hal, besar datanya dan kualitas laptopnya, teman-teman. Jadi kasarannya itu semakin bagus laptop kalian dalam menangani data besar seperti ini, jadi mungkin bisa memangkas waktu yang lumayan signifikan ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya nah ini sudah muncul untuk nah di sini juga hasil runnya saya bedah menjadi dua lagi yaitu tabel data sebelum diurutkan dan sesudah dan ini adalah perhitungan yang telah dilakukan oleh komputer teman-teman. Jadi nanti mungkin akan saya berikan video terpisah mengenai perhitungan manual. Apakah perhitungan komputer dan perhitungan manusia itu apakah sama atau tidak atau malah mendekati gitu loh. Yang ini untuk tabel yang harga produk terutama untuk Mark Short dan Quick Short. Terus kemudian ada tabel rating ulasan. Terus kemudian ada jumlah penjualan. Nah, ini juga saya sertakan untuk tabel-tabelnya. Eh, selanjutnya kita mulai pembahasan hasil penghitungan apa namanya ya, otomatis yang dilakukan oleh komputer saya. Sebelumnya saya menjelaskan terlebih dahulu ini kenapa ada 1, 2, 3 sampai 10. Nah, ini karena saya ingin mengurutkan terlebih dahulu data-data yang ada karena bisa dilihat angka satunya saja 558,90. Sementara data keduanya kan 239,90. Nah, ini kan masih belum berurutan.
kita urutkan terlebih dahulu dari yang awalnya 50 jadi 12, yang awalnya 239 menjadi 19. Begitu juga dengan tabel rating ulasan juga sama. Terus kemudian ini juga di tabel berdasarkan jumlah penjualan. Oke, setelah itu mungkin kita akan masuk ke apa namanya? Ke base case. Nah, ke base case dari hasil apa namanya? Demo Google Colab ini, saya bisa apa namanya? Menyimpulkan ya, menyimpulkan. Jadi ini bisa dilihat. Jadi kita ambil terlebih dahulu tabel untuk harga produk dengan dan jumlah penjualan, teman-teman. Nah, kita lihat dulu markshotnya di sini. Nah, markshot dan quickshot. Seperti yang tadi saya bilang, ambil data ke 100, 500, 1000, 5000, dan berapa nih? 10.000. Kita lihat saja langsung ke 10.000 karena yang paling terbesar. Nah, langsung lompat saja. Kita bisa dilihat markshotnya itu 23 23,6738. Sementara untuk quickshotnya ini adalah 36,11. Aduh, alhamdulillah. 1101. Nah, kita ubah dulu ke MS nih. Kita ambil apa ya kasarannya ya? Satu angka setelah koma. Nah, ini 23,6 ms dan 36,1 ms. Nah, ini perbandingannya cukup bisa dibilang kecil, teman-teman. Kecil, teman-teman. Terus kemudian sekitar untuk apa namanya ya? Sekitar sekitar 20,1 kalau nggak salah. Ya, ini artinya quickshot ini lebih unggul ke merkshot dan masuknya perhitungan ini adalah ke best case atau ke apa ya, perhitungan deal, deal atau tengah-tengah lah. Nah, kemudian maaf, grafik yang dihasilkan tumbuh secara landai, tidak terlalu menjauhi karena pada kondisi acak kedua maaf. Nah, kedua algoritma ini sangat efisien dan beroperasi di batas kompleksitas rata-rata yaitu Big O atau Big Omega atau biasa dibilang N log N. Termasuk juga karena untuk tabel jumlah penjualan dengan rating ulasan itu masuknya ke worst case, teman-teman, atau perhitungan yang gagal atau tidak bisa atau bagaimana. Nah, ini kita ke tabel rating ulasan. Langsung aja teman-teman lompat ke 10.000. Bisa dibilang merge shortnya itu 23,2 ms dan quick shortnya itu 139,0990. Nah, ini tuh kayak terbanding terbalik ya. Bisa dibilang anomali karena waktu eksekusinya itu berbeda atau melonjaknya itu tinggi, teman-teman. Menembus sampai perbandingannya itu sampai berapa ini? 100 100 100 sekian lah. Sekian. Ini bisa dibilang mungkin 6 kali lipatnya dibanding dengan Maxor. Nah, terus kemudian, nah ini di untuk grafiknya sendiri di garis biru ini atau Maxor itu bisa dibilang stabil ya terhadap kondisi ini. Terus kemudian untuk grafik merahnya sendiri anjlok ekstrim langsung naik ke atas. Cus. Nah, ini bisa dibilang worst case lah. Worst case atau bisa dibilang algoritma itu dibilang big O atau big omega n kuadrat. Begitu juga dengan jumlah penjualan, teman-teman. Nah, 30.000 mark short sama quick short tuh 18.000. Nah, itu bandingnya berapa itu? Bandingnya berapa itu? Ini juga sama, meskipun bandingannya itu tidak seperti apa namanya ya, seperti tabel rating ulasan, tapi itu bisa dibilang itu masuknya ke worst case, teman-teman, karena ini bedanya itu ada berapa? Satu satu setengah ya bedanya ya. Karena kan bedanya dengan tabel harga tadi kan mirip-mirip lah paling
0,6 apa berapa gitu kan. Jadi tidak bisa dibilang worst case atau algoritma gagal ya. Bisa dibilang itu deal atau tengah-tengah. Nah, kemudian untuk ini juga masuknya ke benar. Nah, SEO code-nya untuk merge sort saya taruh sini. Dan juga ini SEO code-nya saya taruh sini juga. Oh, udah double ya. Ini merge sort dan ini quick sort. Nah, mungkin sudah sampai sini teman-teman. Ditunggu untuk perhitungan manualnya karena ini masih perhitungan komputer. Untuk sebagai kesimpulan, algoritma quicksort adalah pilihan yang sangat cepat untuk atribut data yang besar di apa namanya di kalangan data e-commerce. Terus kemudian bisa menerapkan varian algoritma three-way position untuk mengisolasi elemen, duplikat, atau menggunakan algoritma algoritma hybrid berskala industri modern seperti TeamShot. Mungkin sekian, terima kasih dari video ini. Mohon maaf apabila saya ada salah kata atau pengucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.